Hai, kembali lagi bersama Eksi Belajar Ngomong di sini. Udah part ke-19 ya. Dimana gue ngomong, coba belajar untuk berkomunikasi biar gue bisa berkomunikasi dengan lebih baik, tidak terbata-bata. Dan ya, I know myself, gue punya kekurangan di komunikasi. Gue dulu pernah jadi MC dan it was so embarrassing karena nggak tahu kenapa kayak gue I was freeze back then, and then ya semuanya jadi buyar. But yeah, I'm learning. I want to be good at it, so here's me learning talking and speaking. Jadi hari ini nggak seperti episode sebelumnya, I'm going back to part Eksi beropini, dimana di sini gue bakal ngomongin salah satu hal yang sekarang gue lagi concern banget, yaitu working abroad. Yes, jadi I don't think that working abroad is for everyone. Gitu. Jadi selama gue research beberapa bulan ini, gitu ya, I think positively that working abroad is not for everyone, gitu ya. Jadi walaupun kayak di luar sana tuh banyak banget yang bilang kayak, oh Indonesia ini lagi not in a good condition, and I think ya you know, kayak di video sebelumnya gue bilang kalau lowongan pekerjaan di Indonesia is very terbatas, dan tapi malah populasinya justru lebih besar gitu. Jadi I think that it's good if someone can like go outside of the country to work, karena obviously Indonesia is gue baca kemarin Indonesia adalah salah satu even negara kedua dengan populasi orang miskin di negaranya gitu ya. It's almost like 60% gitu ya. I mean, itu urutan kedua, yang pertama Zimbabwe dan yang kedua langsung Indonesia. Just very scary. Tapi ya it's people, orang-orang boleh bilang kayak gitu, dan itu valid juga karena emang gue juga tertarik banget untuk pergi ke luar negeri untuk mencari I think a better life gitu ya. Even I have to do something that is not yang nggak berhubungan sama my studies gitu ya, cuman I think I'm okay with it as long as I can live gitu. Tapi again, I see that not everyone is doing good juga. They are also doing good juga di luar gitu. Ya, you have to be careful juga, apalagi yang di Kamboja, di mana lu jadi pekerja judol dan kadang hilang gitu. Ada orang-orang hilang di Kamboja, and that's very scary, so be careful. Dan yang kedua, if it's safe juga gitu ya, it must be hard for you to like adaptasi dengan lingkungannya, karena it's not your mother tongue, bahasanya juga terbatas, and then orang-orangnya juga berbeda gitu, karena mungkin orang-orang di negara masing-masing itu punya suatu some kind of like privilege yang lebih gitu di negaranya masing-masing, and I think that's also have to be dipertimbangkan gitu. And then yang pasti adalah dimana lu bakal ngerasa kesepian kalau emang lu pergi sendiri, and then nggak punya teman di luar gitu. Again, nyari teman juga susah gitu, apalagi locals.
mereka juga pasti temenannya sama locals gitu. Jadi I think that's also hard. Dan yang selanjutnya adalah pertimbangan kalau misalkan lu masih ada keluarga di sini, which is kalau lu ke luar negeri lu bakal jarang ketemu orang tua, jarang ketemu keluarga gitu ya. If you're good with it gitu ya, if you're okay with it, and it's great gitu, karena it's one of your privilege gitu, walaupun ya, so one of your privilege kalau bisa ke luar negeri tanpa khawatir tentang orang di rumah atau orang di keluarga di Indonesia gitu. And I think that's one of the reason why I still stay in Indonesia for now, because of my family. Kalau mereka nggak ada, I think gue udah bakal nggak tahu melalang buana ke mana lah. And then yeah, that's all the reasons of working abroad yang harus dipertimbangkan gitu. Walaupun memang keuntungannya itu juga lumayan banyak, karena I think Indonesia is salah satu yang negara dengan kurs dolar yang paling jelek juga. Kayak I just found out yesterday gitu, kalau misalkan sekarang kan udah Rp1 itu udah berapa dolar tuh, $1 udah 15.000 ya, hampir 15.000 or sekitaran segitu. Dan walaupun rupiah itu nggak jauh beda sama Thailand baht gitu ya, kayak maybe 0 point berapa gitu. Tapi $1 itu di Thailand is not that big, kayak mungkin ratusan gitu ya, cuma 100, 200 atau berapa gitu, gue lupa. Cuman ya jauh banget lah dari Indonesia, kayak $1 udah sampai 15.000 gitu. Dan sedangkan di Thailand itu seingat gue di bawah 1.000 gitu. And that's crazy man, like. Jadi makanya orang-orang bakal nyimpen duit di kurs negara lain, kayak misalnya dolar, menyimpan uang di dollars, and then di Thailand baht kalau orang-orang yang kerja di Thailand gitu. And that's pretty concerning sih. Jadi makin meyakinkan kita untuk pergi ke luar negeri dan mencari peruntungan yang lebih baik gitu. And then tapi recently I found a solution, maksudnya a win-win solution lah, dimana kalau lu masih nggak mempertimbangkan untuk nggak keluar karena keluarga or anything else gitu ya, justru di dunia teknologi yang sekarang ini, perkembangan zaman yang sekarang ini, lu harusnya punya lebih banyak peluang untuk bekerja secara remote. Jadi kita bisa remote dengan perusahaan luar negeri, multinational company, dan dengan gaji luar negeri lah ya. Istilahnya lu tinggal di Indonesia tapi lu digaji dollars, which is actually pretty win-win solution gitu. Dan salah satunya gue lagi mendalami role-nya, yaitu sebagai tech sales or tech consultant, and I think it's pretty promising gitu, karena perkembangan teknologi pasti banyak banget nanti produk-produk teknologi yang bakal muncul, and you can sell it online dan bisa dipakai juga untuk perusahaan-perusahaan Indonesia, which is makanya orang-orang luar juga nge-hire orang Indonesia buat nyari pembeli atau customers dari Indonesia. Jadi I think that is that's a win-win solution lah istilahnya. Jadi lu menjual produk teknologi yang nggak perlu diimpor, karena lu menjualnya software or teknologi yang bisa langsung lu kirim through emails, or aksesnya lu bisa kasih lewat website
or something like that. Jadi it's actually win-win solution, and it's a breakthrough moment sih. Suatu opportunity yang cuma ada di era sekarang gitu, dan gue yakin di era kedepannya bakal lebih gencar lagi sih. Jadi I think that's a pretty good thing to consider gitu kalau lu nggak mau kerja ke luar negeri. Karena kalau kerja ke luar negeri mungkin lu bakal dapat kerjaan seperti WHV gitu ya, contohnya. Itu adalah pekerjaan fisik yang dimana semua orang juga nggak cocok untuk kerja fisik, capek fisik gitu. Jadi I think there is, I gotta say, gue harus bilang kalau misalkan sekarang ini, di era sekarang ini emang lebih banyak banget peluang dan opportunity yang bisa kita manfaatkan. So yeah, working abroad is not for everyone, but lu bisa ngakalin ya dengan lu kerja dari Indonesia tapi untuk multinational company secara remote, and you get istilahnya you get the dollars, but you get to live in Indonesia where everything's cheap, and you get to buy everything in dollars, which is very cool, I think. Jadi yeah, I think that's my opinion for today. So yeah, bye.